Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau gali sebuah kisah pribadi ya, di balik ide tentang kebiasaan-kebiasaan kecil. Sumbernya dari cerita yang Anda bagikan. Iya, betul. Kita pengen tahu nih, gimana sih pengalaman penulisnya, terutama soal cedera parah yang pernah dia alami, itu kok bisa membentuk pandangannya soal kekuatan perubahan kecil yang, ya, sering kita remehkan gitu. Menarik. Jadi kita lihat mengapanya ya. Betul. Anda kan suka banget tuh cari tahu kenapa di balik konsep. Nah, cerita ini kayaknya ngasih konteks yang kuat banget. Mari kita mulai dari sebuah insiden yang cukup dramatis. Oke. Jadi penulis ini, waktu SMA, dia ngalamin cedera kepala yang, wah, parah banget. Kena pukul tongkat baseball langsung ke wajah. Aduh. Kondisinya benar-benar kritis. Sampai susah nelan, susah napas, terus dia kejang-kejang juga. Malah sempat berhenti napas total. Serius? Sampai segitunya ya? Iya. Dokter di rumah sakit lokal aja sampai, merasa nggak sanggup gitu. Harus diterbangkan pakai helikopter ke rumah sakit yang lebih besar. Wah. Bayangin deh, ibunya nemenin di helikopter itu, sementara anaknya nggak sadar, nggak bisa napas sendiri, pakai alat bantu gitu. Situasi yang ekstrem kayak gini seringkali jadi titik balik ya. Tapi ada cerita menarik juga kan di balik rumah sakit itu? Oh ya, betul. Apa tuh? Ini bukan pertama kalinya ternyata keluarga mereka ngadepin situasi genting di rumah sakit itu. 10 tahun sebelumnya, adik perempuannya, waktu umur 3 tahun, didiagnosis leukemia di sana. Oh ya ampun. Terus gimana adiknya? Untungnya sih sembuh, tapi pengalaman itu kayaknya ngebentuk semacam, ya ketahanan lah ya di keluarga itu. Jadi pas penulisnya cedera parah gini, mereka mungkin udah sedikit lebih siap mentalnya gitu. Masuk akal sih. Poin bagus soal ketahanan keluarga. Nah, lanjut nih. Setelah dia sadar dari koma, ada satu akibat yang aneh banget. Apa itu? Dia jadi nggak bisa nyumbau sama sekali. Terus pas perawat minta dia coba tiup hidung, terus cium jus apel gitu kan, Iya. ada kejadian luar biasa. Pas dia niup hidung, ternyata udara malah kedorong lewat retakan halus di rongga matanya. Akibatnya, mata kirinya nonjol keluar. Hah? Serius? Menonjol gimana? Iya, menonjol gitu. Untungnya masih ketahan sama kelopak mata sama saraf optiknya. Tapi ya kebayang kan ngerinya? Astaga. Itu detail yang benar-benar nunjukin separah apa dampaknya ya. Gak main-main cederanya. Banget. Meskipun dokter mata bilang nanti juga normal lagi seiring tulangnya sembuh, tapi ya jelas pemulihannya bakal panjang dan rumit. Pasti butuh waktu lama. Dan bener aja, bulan-bulan berikutnya itu berat banget buat dia. Penglihatannya ganda, berminggu-minggu, nggak bisa nyetir 8 bulan. Bahkan cuma buat jalan lurus aja perlu terapi fisik. Wow. Dia bilang hidupnya kayak di pause gitu. Nah, tapi justru di fase frustrasi ini, pemahaman penting mulai tumbuh. Nah, ini dia. Masa-masa sulit kayak gini seringkali jadi fondasi ya. Di sini kita mulai lihat benih konsep yang nanti dia sebut plato potensi laten. Plato potensi laten. Maksudnya? Ya, itu masa di mana kita udah usaha terus, tapi kok hasilnya kayak nggak kelihatan gitu. Padahal sebenarnya di bawah permukaan lagi ada pembangunan penting yang terjadi. Pengalaman ini ngajarin dia kalau perubahan kecil yang kelihatannya sepele banget kalau dilakuin terus-terusan bertahun-tahun, Bakal numpuk jadi hasil gede ya? tepat. Itu intinya efek gabungan atau compounding, pertumbuhan eksponensial dari hal-hal kecil yang konsisten. Oke. Nah, karir bisbol dia di SMA kan sebenarnya nggak terlalu cemerlang ya. Tapi dia nggak nyerah gitu aja sama mimpinya. Titik baliknya malah pas kuliah. Di Denison University ya? Iya. Ini kayak jadi awal baru buat dia setelah masa jeda tadi. Tapi gimana dia mulainya lagi? Nah, ini menarik. Ada pergeseran fokus di sini. Dia sadar dia nggak mungkin langsung jadi bintang di tim bisbol kampus. Terus? Jadi daripada mikirin hasil akhir yang gede tapi nggak pasti, dia mulai fokus ke hal-hal kecil yang bisa dia kontrol. Sehari-hari gitu. Prosesnya jadi penting. Tepat. Di tengah suasana asrama yang mungkin, ya tahu sendirilah ya, agak chaos gitu, dia malah bangun kebiasaan kecil. Contohnya? Tidur cukup, tidur lebih awal pas teman-temannya masih pada begadang main game, terus jaga kamarnya biar rapi. Hal-hal simpel banget kedengarannya. Tapi kekuatannya apa menurut Anda? Kekuatannya itu di pembentukan sistem.
Fokus ke rutinitas kecil yang konsisten ini bikin dia ngerasa punya kontrol lagi, punya disiplin di tengah ketidakpastian. Kebiasaan kecil ini jadi kayak jangkar stabilitas gitu. Pelan-pelan bangun momentum positif. Dia nemuin kekuatan prosesnya bukan cuma tujuannya aja. Penulisnya sendiri juga ngaku kok, mungkin dia nggak bakal jadi atlet legendaris atau gimana, tapi dia merasa berhasil mencapai potensi terbaiknya. Pelajaran penting dari cederanya itu ya ini, kualitas hidup kita jangka panjang itu seringkali cerminan dari kualitas kebiasaan kita sehari-hari. Nah, ini mengarah ke kesimpulan penting. Kalau kebiasaan kita gitu-gitu aja, ya hasilnya cenderung gitu juga. Tapi kalau kebiasaannya lebih baik, Segalanya mungkin ya. betul. Jadi yang penting itu bukan posisi Anda sekarang di mana, tapi apakah kebiasaan Anda itu ngarahin Anda ke tujuan yang Anda mau. Ini soal arah perjalanannya, lintasan Anda, gitu. Kebiasaannya di jamesclear.com. Oh, blognya itu ya? Iya, kebiasaan nulis 2 kali seminggu itu ternyata berkembang cepat banget. Sampai ratusan ribu pelanggan email dalam beberapa tahun aja. Ini jadi ingat kata-katanya Navara Fikan, untuk menulis buku hebat, Anda harus jadi buku itu dulu. Maksudnya gimana tuh? Ya, penulis ini kan mendalami ide-ide soal kebiasaan ini karena dia harus ngejalaninnya sendiri. Buat pulih dari cedera, buat jadi lebih kuat, buat berprestasi, nulis, bangun bisnis. Jadi dia hidupin dulu konsepnya ya? Iya, kebiasaan kecil itu bantu dia penuhin potensinya. Dan pelajaran ini kan relevan banget buat kita semua. Buat Anda juga yang dengerin, yang pengen memaksimalkan potensi diri. Jadi intinya apa nih dari semua cerita ini? Kisah penulis ini nunjukin gimana pengalaman pribadi yang sulit banget, bahkan traumatis, bisa jadi katalisator buat pemahaman yang dalam ya. Betul? Cedera itu maksa dia fokus ke perbaikan kecil tapi konsisten. Dan itu yang akhirnya jadi dasar filosofinya. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh satu tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Gimana prinsip perubahan kecil yang konsisten ini bisa diterapin di situ? Walaupun mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan gitu. Dan ingat ya, hasil yang paling kuat itu seringkali datangnya belakangan. Perlu sabar buat ngelewatin plato potensi laten tadi, masa-masa di mana usaha kita kayaknya belum ada hasilnya. Justru kesabaran itulah kuncinya buat akhirnya melihat kekuatan luar biasa dari efek gabungan usaha-usaha kecil Anda.